Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Sekarang kita berada di Lokakarya ke-7 hari kedua, dan di sini sudah hadir para tamu undangan. Oh ya, ini adalah Lokakarya ke-7 hari kedua di Kabupaten Sumeneb. Ayo kita lihat-lihat suasananya seperti apa, standnya seperti apa. Sekalian teman-teman calon guru penggerak, ada gambaran ketika nanti Lokakarya ke-7 mau buat stand modelnya seperti apa. Oke, disimak terus. Oke, kita lihat di stand pertama dulu. Ini adalah stand saya. Stand Kaut Sapo. Kakeli sholat dan klase Sapolo. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lokakarya 7 Panin Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Ulang. Ulang aja, ada apa biar gantian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Mutaghibila. Ini teman-teman dan rekan-rekan saya sedang di Lokakarya 7 Panin Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Sukses selalu semuanya. Sukses. Siapa ini? Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Oke. Oke, ini adalah stand kami mengambil tema kearifan lokal. Kebetulan di sini ada tamu dari jauh, dari SMA Kalianget. Ini Bapak Fasilitator Pak Agus jauh-jauh. Komentarnya bagus. Iya. Mohon komentar untuk Lokakarya 7. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya pribadi bisa sampai ke sini. Terima kasih undangannya. Mudah-mudahan kesempatan ini nanti betul-betul bisa kita laksanakan. Dan saya berharap Bapak Ibu, teman-teman CGP yang sebentar lagi jadi GP, ini tidak pangling karena selama ini kita di dunia di dunia lain ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu di dunia nyata. Terima kasih. Foto bareng. Ini adalah stand 1 kelas 299. Ini adalah salah satu inspirasi kalau teman-teman ingin membuat stand dengan nuansa rumah adat Madura, khususnya Sumeneb, seperti ini tampilannya. Ini adalah program-program aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh teman-teman CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Seperti ini kawan-kawan. Ayo Wida, kamu tuh pilihan. Ini adalah stand kelas 298. Kelasnya Bu Rofi.
Oke. Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Hah? Apanya Soki? Nggak ada. Iya. Iya. Ini adalah produk hasil aksi nyata dari teman-teman CGP 298 dengan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Ini juga produknya. Di sini juga ada hasil hidroponik dari teman-teman yang mengembangkan greenhouse di sekolah. Oke, mantap. Ini teman-teman CGP kelas 297. Assalamualaikum Pak. Mantap. Ini adalah program-program teman-teman SMP Negeri 1 Saronggi. Ada pengolahan limbah lagi ajaran pelajaran lomba karya 7 panen hasil belajar pendidikan guru pemula DGP Angkatan 7 bagi wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur akan segera dimulai. Bapak Ibu dan usia dari 24 yang telah kami sediakan, kami mohon mantap yang telah ada di video ini. Lihat-lihat. Ada Bu Nora. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Mohon Bapak Ibu PPI dan dari Prasetis untuk menuju ke stand. Iya, masih ada 3 fasilitas terbaik kita terpantau menempelkan stiker di papan evaluasi. Mantap. Iya. Kelas 300. Kalau mau tahu, sorry, tambahnya di sini sudah. Kelas 301. Kelasnya Bu Tutu. Para pasien Siap. meningkatkan stikernya di posisi terbaik. Iya, Mbak. Dan kepada Bapak Ibu
sambil melakukan evaluasi dan diantaranya 27 bisa untuk mengingat setiap program dari CGV begitu yang kami. Bagi para bapak dan ibu baru jika ingin memberikan feedback atau masukan Kelas 298. silakan nanti langsung menghubungi dokumen yang ada di saat masing-masing. Semangat besok semua. Baik, bagi para undangan yang sudah atau memasuki slide nanti Ya, Pak. Video. Jadi mohon kepada para undangan nantinya jangan lupa untuk memberikan stiker terhadap penampilan narasumber kita. Bapak Ibu semua mengunjungi slide dari jangan lupa untuk podium bagian timur barat ya. Di situ di podium barat selatan itu ada papan evaluasi yang sudah disediakan oleh kita untuk mengevaluasi para narasumber tapi tadi. Ini yang Iya, tampaknya di ruangan 301 ini ada permainan. Jadi mau ke sini ada permainan yang dilakukan Hujan supaya menjadi air sumber ya resep untuk mandi sebenarnya. Ini kan sebenarnya berangkat dari anak-anak itu ada yang dari Manding yang sekolah ke Pangkalangan 3 itu pas musim hujan dia nggak mau mandi soal pas musim kemarau karena airnya itu air hujan yang dipanen yang ditampung. Ketika dibuat mandi biasanya apa katanya orang Madura nggak lemes itu sehingga nggak mau mandi dan akhirnya itu menjadi program PJBL di kelas program basic learning dan akhirnya ditemukan sama anak-anak itu warisan leluhur Madura. Dulu kalau misalnya mau supaya kesat tidak ngalemes itu pakai genteng. Iya, jadi genteng yang sudah dipakai itu diambil, setelah itu dibakar, itu ditaruh di bak mandi itu. Setelah keesokan harinya itu nanti bisa digunakan sama seperti air kesat. Dan cuma ini sama anak-anak dimodernisasi, jadi proses pembakarannya itu pakai konversi dari pertalite itu ke gas. Ya, jadi dan biasanya ini rumit dan harus pakai kompresor dan lain-lain. Tapi sama anak-anak itu, ya dibuat pakai ini. Jadi ketika ini dihidupkan, ini apa ini Bu? matikannya juga dari sini. Setelah ini setelah ini air hujan, itu pertama pakai penyaring ini dulu. Jadi disaring pakai saringan daun dan ini juga pakai sintetis semua dari anak-anak. Nanti setelah pakai penyaringan daun ini dibakar. Menggunakan ini. Nah, ini disaring. Nah, ini ada prototipe juga ya. Prototipe ini. Jadi sebelum dimasak disaring dulu. Saring dulu. Ini sebenarnya tidak dimasak, Pak. Cuma nanti setelah disaring. Setelah di sini ada permainan. Enggak, gentengnya yang dimasukkan. Iya. Iya, yang dimasukkan. Mau bermain Iya, jadi genteng itu ketika dipanaskan biasanya sampai memerah itu. Setelah itu dimasukkan ke sini. Iya, jadi dari yang pertama lemes itu jadi keset.
sehingga anak-anak yang pertamanya tidak mau mandi akhirnya mau mandi. Karena itu sebenarnya ini seandainya masuk ke juara 3, prototipe ini bisa diproduksi secara masif. Tapi karena kemarin di 4, ini harus dilanjutkan penelitiannya karena kemarin tidak ada before afternya. Jadi sebelum dan sesudah filterisasi itu tidak ada bukti secara objektif, hanya perasaan saja. Nah, volume yang diukur sama anak-anak itu per 1000 liter itu 1 genteng. 1 genteng cukup. Tapi genteng yang sudah dipakai, tidak boleh genteng baru. Nah, itu nggak diganti dengan arang misalnya. Nah, itu bahkan harus diteliti katanya kemarin juri di sana. Apakah kalau pakai genteng di luar Madura itu bisa enggak? Makanya harus diteliti itu apa ada kandungan khusus di tanah liat Madura itu sehingga bisa itu. Kenapa harus genteng yang dipakai? Penelitiannya harus sampai ke sana. Anjuran. Boleh gitu ya. Iya. Ini apakah karena itu karena ini katanya cuma filter ini cuma ada di Madura, kalau di daerah lain tidak ada. Misalnya seperti Bali, masalahnya juga sama. Tapi mereka enggak nemukan ini gitu katanya. Oh ya. Nah, oh ini anunya untuk deskripsinya. Deskripsi tentang ini dan juga tentang itu. Iya. Itu sebut Sapolo apa? Kan modul. 10 modul. Iya, 10 modul. Dari Solatenka C Sapolo maksudnya adalah memahami 10 modul. Iya, itu 10 modul itu harus menjadi karakter di kita, Pak. Jangan hanya sekedar konsep, Nah, itu menjadi Solatenka. Solatenka itu seperti tingkah laku kita, sehingga nanti itu bisa kita trigger ke anak-anak, sehingga apa yang sudah yang 10 itu nanti bisa anak-anak juga ikut kepada kita. Dan ini juga ada seragam hitam putih, Pak. Dalam pelaksanaannya enggak, ini Pak. Ini hitam, Pak. Kelompok sini hitam, kelompok sana putih, Pak. Bahwa dalam pelaksanaannya nanti kita akan menghadapi hitam dan putih, Pak. Tidak selamanya kami putih dan tidak selamanya kami hitam gitu. Pasti juga Kot Sapo ini secara filosofi Madura itu adalah pendidikan inklusif. Jadi semuanya masuk, semuanya dirangkul, semuanya dibersamai. Baik itu sesuai dengan potensi anak-anak, kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga ya kami mengkonsep ini benar-benar, dan kami juga mengangkat ini sudah hampir habis, Pak, di Sumeneb, diganti sama perumahan. Termasuk rumah saya juga tidak seperti ini, Pak. Kalau yang di Sumeneb, kalau yang di Batang-Batang masih seperti ini, Pak. Sehingga rumah joglo ini mau habis, kami coba angkat lagi, perkenalkan lagi. Ini tidak boleh hilang. Kayaknya pada program-program yang telah dibuat oleh ikut semua. Untuk kelas 299 kelas 300 kurang 1 ya, ini sangat-sangat menginspirasi dari hal yang sudah disampaikan kepada kita, ya mengandalkan inspirasi yang sangat tinggi, kearifan yang diangkat, terus kemudian kontennya itu sangat mengena gitu. Jadi sangat menginspirasi. Semoga ini adalah awal dari teman-teman CIP untuk benar-benar bisa melalui budaya lokal bisa mewarnai kurikulum kita, mengembangkan potensi dan berbagai masing-masing, terbukti dari mulai dari minat dan bakat, terus kemudian digunakan ini sudah terkait dengan mata pelajaran IPA dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan mulai detik ini semuanya bisa menjadi pembelajar bagi murid kita. Itu saja, terima kasih. Untuk kelas 300 kurang 1 300 kurang 1 Bapak Cetis masuki kelas 298
B. Ya, Bapak Ibu pengunjung sekarang. Oke, 299. Oke, mantap. Di samping itu kami bergerak pada Bapak Ibu untuk memberikan informasi atau saran terhadap program-program yang sudah dibuat oleh JBP. Karena program tersebut nantinya akan diberlakukan selama setahun ke depan. Kepala sekolah, aku itu lah. Oke kawan-kawan, kita lagi selfie nih bersama. Ikut. Yang butuh pengen yang dengan. Kita kedatangan beberapa tamu, ada Sekdis Kabupaten Sumeneb, Sekretaris Dinas Pendidikan ya, terus juga tamu-tamu kepala sekolah dan lain-lain kawan-kawan. Mantap. Oke. Saya ingin memberikan testimoni pada kegiatan Lomba Karya 7 pamer hasil karya di Kabupaten Sumeneb. Aktivitas ini cukup meriah, alhamdulillah, mungkin lebih fasilitasinya. Kemudian dari hasil karya setelah saya mewakili komunitas. Saya dari komunitas Makampeng Kabupaten Sumeneb. Mewakili komunitas, saya melihat hasil karya dari TGP itu hebat, spektakuler. Hanya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Konsep-konsep yang sudah dibuat itu perlu dibuat teknis pelaksanaan yang sistematis, sehingga tidak menjadi sebuah konsep tapi berubah menjadi sebuah konteks yang akhirnya, karena ini hal bersifat keilmuan, ada penilaian di akhir, ada refleksi di akhir, tingkat keterlaksanaannya, kemudian kapan konsep ini bisa dilanjutkan, seberapa lama waktunya, dan kalau sudah selesai tercapai, kemudian bagaimana cara memelihara konsep ini agar selalu muncul menjadi bagian, menjadi habituasi dari anak-anak kita, murid-murid kita. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu TGP Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Bapak. Jaya Guru Kabupaten Sumeneb. Iya, terima kasih. Karena masing-masing saya yakin itu pasti ada keunikan. Pertamanya untuk masuk sultan itu rasanya berat sekali. Kalau sudah masuk, keluar sudah rasanya susah untuk keluar ya. Iya. PP